Terima kasih Ketua MKD dan juga para wakil ketua dan anggota MKD atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Dari IPW hanya dua ya, saya sendiri dan Sekjen IPW Pak Data Wardana. Beliau adalah Sekjen sudah. Pak Data Wardana, Pak Sekjen. Ya, Pak Data Wardana. Dan kemudian izin menyampaikan Pak Pimpinan Sidang MKD. Ini teman-teman ini adalah para advokat teman lama saya yang berjuang sejak reformasi, bahkan sebelum reformasi. Mungkin Pak Wakil Ketua sudah paham ya. Selalu kita berjuang dalam posisi yang berbeda-beda, tapi ketika ada sesuatu mereka bersolidaritas. Pak Petrus Celestinus, Ketua Pergerakan Advokat Nusantara, kemudian juga Bang Erik Paat juga Pergerakan Nusantara, saya kenalkan. Kemudian ada Albert, ini dari Peradi. Kemudian Pak Heri ini dari Peradi juga investigator ya di IPW. Kemudian ada Saudara Pilbus Tarigan Peradi. Kemudian ada Sandi Situngkir dari Tampak ya. Pak Tampak itu sahur ya, sahur siaga belum datang. Dia dari Papua. Kemudian Pak Silalahi ya, Pak Silalahi ini dari Tampak juga. Kemudian Berdi ya. Baik, itu sekedar perkenalan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah mendengar bahwa ternyata proses pemeriksaan klarifikasi ini terkait dengan keputusan MKD untuk merespon perkembangan berita ya terkait itu, bukan atas pengaduan. Jadi saya mau sampaikan, saya tidak pernah mengadukan ya. Jadi ini atas berita. Oleh karena itu berangkat dari sana, mau saya sampaikan secara kronologis dulu ya. 11 Juli 2022 ketika kasus ini masih gelap ya, 11 Juli IPW sudah menyatakan 3 hal. 1, bentuk TGPF. 2, nonaktifkan Irjen FS. Kemudian ketiga, ini kasus penuh kejanggalan. 11 Juli ya. Bahkan sebelum Karopenmas membuat pernyataan publik 11 Juli ya. Kami sudah sampaikan. Kenapa? Kami dapat informasi ya. Dan nggak pernah kami memang tidak mau kami buka informasi itu ya. 11 Juli. Kemudian 12 Juli dan 13 Juli kami nyatakan satu hal, obstruction of justice. Ya, 13 Juli. Kami sampaikan obstruction of justice berdasarkan informasi juga dan juga kami klarifikasi ke lapangan. Ya. 13 Juli ternyata 90 orang lebih terlibat, 97 terlibat obstruction of justice. TGPF kami sampaikan dibentuk tim sus. Nonaktifkan Ferdi Sambo, dinonaktifkan pertama ya. Kemudian juga yang lain. Kejanggalan-kejanggalan kami ungkapkan dalam pernyataan-pernyataan publik. Keempat, kami sampaikan tarik kasus dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. Karena kami juga dapat informasi ya bahwa ada upaya perlawanan. Ada narasi perlawanan yang saya sampaikan ya. Ditarik ke Mabes Polri kan akan bias. Kemudian otopsi ulang kami yang menyuarakan pertama kali. Kami juga dapat informasi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya sampailah pada 15 Agustus ya. 15 Agustus saya diwawancarai oleh media Suara. Ini satu media nih sebetulnya. Kemudian dikutip-kutip ke tempat lain. Saya diwawancarai terkait soal penetapan tersangka segala macam lah, tidak ada masalah. Di ujung pertanyaan ya, itu saya dalam perjalanan di mobil, saya sedang naik bawa setir sendiri. Saya ini nggak punya supir ya,
saya setir sendiri. Keluar kota saya setir sendiri. Nah ditanya, kira-kira durasinya 15 menit. Itu kalau tidak salah menit ke-13. Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam suara, saya slip of the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. Tapi dalam satu tarikan nafas, berapa detik saya sadar. Oh enggak, itu dugaan loh ya, jangan dibilang saya menuduh. Perhatikan ya, nanti kalau rekaman suara itu terdengar. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Nah, suara kemudian memunculkan dalam bentuk online, DPR menerima aliran dana. Saya kaget, ya, karena sudah direspon. Tanggal 15 itu saya posisi sedang di Jogja, Semarang, sedang keliling, menerima pengaduan masyarakat. Ya, sebagai ketua IPW saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17 saya kemudian membuat rilis, ya. Tolong diperhatikan, tanggal 17 saya membuat rilis kepada semua media. Saya klarifikasi tidak ada aliran dana kepada DPR. Ya, ini saya tegaskan. Tidak ada aliran dana kepada DPR. Karena apa? Kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu, kami tidak dapat. Kalau udah ada, saya tidak akan tedeng aling-aling, saya katakan ada. Ya, kami lakukan pendalaman, tidak ada. Tidak seperti fakta-fakta yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu keterangan dari kami, ya, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang terhormat ini sebagai penjaga marwah kehormatan DPR. Satu catatan juga, Pak Majelis, saya adalah penyusun kode etik Advokat Indonesia 23 Mei 2022. Dan saya adalah sekretaris Dewan Kehormatan Peradi Pusat, sekaligus juga yang memeriksa para terduga pelanggar kode etik selama 10 tahun. Jadi saya memahami, ya, memahami ini. Jadi itu dari saya secara garis besarnya terima kasih.